Di suatu kerajaan di Jawa Tengah, ada seorang raja bernama Sana. Ia tak memiliki keturunan langsung untuk menurunkan tahtanya. Raja Sana dan istri pun berbincang untuk memberikan tahta ke anak dari adiknya Raja Sana, yaitu Sanjaya. Wahai permaisuri, seperti yang kita ketahui bahwa kita belum memiliki keturunan sampai saat ini. Jadi aku bermaksud untuk memberikan tahtaku kepada Sanjaya, putra dari adikku Sahana. Apakah raja sudah memikirkannya secara bijaksana? Tentu sudah, karena aku yakin Sanjaya pasti bisa menjadi pemimpin yang bijaksana. Baiklah, jika itu keputusan terbaik raja, maka aku hanya bisa menurutinya. Pengawal, tolong panggilkan Sanjaya kemari. Wahai Sanjaya, Anda dipanggil oleh Yang Mulia Raja Sana di halaman istana. Baiklah. Wahai Raja, apakah Anda telah memanggil saya? Benar Sanjaya. Tapi apakah kamu sudah tahu apa maksud saya memanggilmu ke sini? Belum tahu, Raja. Wahai Sanjaya, maksud saya memanggilmu ke sini adalah untuk mengangkatmu menjadi pemimpin berikutnya dari kerajaan, untuk menggantikan. Tapi apakah Raja yakin di usiaku yang muda ini saya bisa memimpin kerajaan ini? Tentu saja saya yakin Sanjaya. Kamu adalah putra dari Sahana, yang dimana Sahana merupakan adikku, dan Sahana juga adalah saudara terdekat. Jadi aku yakin Sanjaya, kamu pasti akan bisa menjadi pemimpin yang bijaksana. Baiklah, jika itu keputusanmu. Dan saya berterima kasih karena Raja telah mempercayaku memimpin kerajaan ini. Baiklah, kalau begitu saya akan segera menyiapkan upacara penobatan. Wahai Sanjaya putra Sahana, dengan ini aku serahkan tahta dari kerajaan ini kepadamu untuk mengangkatmu menjadi raja berikutnya. Semoga engkau bisa menjadi raja yang lebih baik dariku. Baiklah. Setelah Sanjaya diangkat menjadi raja, ia mendirikan dinasti Sanjaya sebagai fondasi. Dinasti itu terus dilanjutkan dari satu kepemimpinan ke pemimpinan yang lain, dengan corak Hindu Siwa. Dan salah satu yang menonjol adalah Rakai Panangkaran. Ia dikenal sebagai raja yang bijak dan juga terbuka, bahkan memberi ruang bagi berkembangnya agama Buddha. Pada masa inilah mulai muncul candi-candi besar yang menjadi warisan budaya sampai hari ini. Di generasi berikutnya, muncul Rakai Pikatan yang tampil sebagai sosok yang tak hanya memimpin, tapi juga membentuk arah baru bagi Mataram. Di tengah bayang-bayang persaingan kekuasaan, ia memperkuat kerajaan dengan visi yang tajam dan juga keberanian. Di tengah upayanya memperkuat kerajaan, Rakai Pikatan memandang Pramodawardhani, putri dari Sumaratungga, yaitu pemimpin dinasti Shailendra, sebagai kunci yang penting. Ia ingin menikahinya bukan sekedar soal cinta, tapi juga langkah untuk menyatukan dua keluarga besar yang memiliki pengaruh besar di Jawa. Pernikahan ini seakan menjadi harapan baru, sebuah cara untuk merajut kedamaian dan juga kekuatan bersama. Dengan langkah itu, Rakai Pikatan ingin membawa Mataram ke arah yang lebih kuat, tanpa harus mengorbankan peperangan. Wahai Pikatan, aku nobatkan kau sebagai Pawadistaka karena kau adalah suami dari Pramodawardhani yang merupakan anak pertama dari Raja Sumaratungga. Baik, saya siap.
Sapur yang mulia. Ada apa dayang-dayangku? Terjadi perseteruan antara Bala Putra Dewa dengan Raka Pikatan. Di mana mereka? Di halaman istana yang mulia. Antar aku ke sana. Baik yang mulia. Hai Pikatan, ini tidak adil. Seharusnya aku yang duduk di sana itu, bukan kau. Sudah cukup. Kau duduk di sana itu seolah-olah darah Selendra mengalir di dalam tubuhmu. Aku duduk di sana karena rakyat butuh pemimpin, bukan pewaris yang terikat oleh masa lalu. Kau penipu. Kau menikahi kakakku dan menghasut para bangsawan, dan perlahan kau mencengkram istana ini. Hentikan. Ini bukan tentang siapa duduk di mana. Ini tentang menjaga tanah Jawa dari perpecahan. Perpecahan? Justru orang ini yang membuat perpecahan. Ayah membangun bangsa ini dengan darah, dan sekarang seorang Sanjaya menginjak-injak warisannya. Aku tak ingin apapun Balaputra. Aku menjaga kerajaan dari serangan dan kekacauan. Sementara engkau hanya menuntut warisan. Mau kau buktikan hakmu, maka buktikan dengan perbuatan, bukan dengan ucapan. Dengan darah sekalian. Berhenti. Kalian berdua adalah harapan terakhir Wangsa Sailendra dan Sanjaya. Jangan ubah ini menjadi perpecahan. Maka pergilah kau Balaputra. Bawa pergi ambisimu dari sini. Jauh tidak memerlukan ego besar sepertimu. Ingat kata-katamu Pikatan, hari ini kau menyingkirkanku, tapi esok namaku akan bergema di seberang sana. Dan bayanganku akan lebih besar darimu. Pergilah dan kembali. Terjadi kerusuhan dan kita sudah mendapat serangan dari kerajaan Sriwijaya. Kita harus segera pergi dari sini. Tapi ini bukan perkara mudah, wahai Empu Sindok. Tapi menurut saya, tanah ini sudah tidak layak untuk kita tinggali. Lalu kita akan pergi kemana, Wahai Pusindok? Kita akan pergi menuju timur. Ikuti saya.